Halo, nama saya Jono Effendi. Saya adalah professional trainer di Pasar Trainer. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai credit risk management di bank, terutama dalam konteks kita menghadapi situasi COVID-19 pandemik pada saat ini. Jadi di dalam sesi ini nanti kami akan menjelaskan apa yang kita sebut namanya credit risk management proses di dalam bank, di mana dalam credit risk management proses ini akan melibatkan paling tidak 4 aktivitas. Ada proses untuk kita mengidentifikasi, kemudian kita melakukan measurement, pengukuran, kemudian kita melakukan kontrol, dan kita melakukan monitor dan action atas credit risk management di bank kita. Nah, waktu kita bicara mengenai identification, maka ada hal-hal nanti yang perlu kita pahamin bagaimana kita mengidentify dampak dari COVID-19 pandemic ini kepada Indonesia, kepada masyarakat, kepada bisnis, terutama kepada debitur-debitur kita. Dan dari situ kita akan lihat nanti bagaimana impact kepada debitur kita nanti dengan melakukan measurement atau pengukuran. Nah, setelah measure, nanti kita bisa memilih atau melakukan monitoring bagaimana kita memonitor debitur-debitur kita yang kita akan lihat dengan hasil measurement, yang mana yang parah, yang mana nggak parah. Dan setelah kita melakukan monitoring, mungkin saja ada beberapa debitur yang kemudian menjadi lebih parah dan kita harus take some action. Mungkin ada beberapa debitur yang tidak begitu parah, juga kita harus melakukan some action, misalnya debt restructuring. Nanti saya akan jelaskan proses mengenai credit risk management proses ini di berikutnya. Ya, saya akan bahas pertama mengenai identify, ya, atau identifikasi. So, bagaimana kita mengidentifikasi situasi COVID ini, itu penting sekali untuk melihat connection dengan debitur-debitur atau portfolio kredit yang kita miliki di bank. Yang pertama kita harus pahami dulu, situasi COVID ini berdampak apa sih? Nah, kalau kita lihat dampaknya, udah jelas sekali kalau dia akan berdampak kepada real sector economic downturn. Jadi adanya penurunan kondisi real sector itu sudah sangat jelas dan kita bisa lihat sehari-hari dengan adanya PSBB, kemudian ada social distancing, semua diminta stay at home, kemudian work at home, school at home. Jadi interaction juga tidak terjadi. Pergerakan bisnis dan interaksi bisnis juga tidak terjadi, maka pasti ini akan berdampak kepada sales dari perusahaan-perusahaan, termasuk juga debitur kita. Ya, kenalin ini. Kedua, kita lihat dari sisi GDP contraction. Jadi perekonomian suatu negara itu biasanya kita lihat outputnya, besarannya dari faktor makroekonomi yang kita kenal dengan nama GDP atau Gross Domestic Product, atau bahasa Indonesianya Produk Domestik Bruto. Jadi kalau ada pertumbuhan GDP, let's say kita bilang 5%, itu artinya apa? Ada potensi kenaikan. Ya, ekonomi sebesar 5%, artinya ada kemungkinan sales itu akan meningkat. Tapi ketika GDP flat atau bahkan turun, minus, berarti ada pemburukan ekonomi atau penurunan ekonomi. Nah, kontraksi-kontraksi dari GDP inilah yang harus kita pahami. Berapa besar? Yang ketiga, kita harus ngelihat dari sisi exchange rate volatility. Kenapa kita harus lihat exchange rate? Ketika COVID terjadi, awalnya Indonesia belum merekod terjadinya COVID, maka di Indonesia itu sempat terjadi perbaikan kurs rupiah yang sangat kuat. Ya, sempat ada di 13 ribuan, dan kemudian apa yang terjadi? Tidak berapa lama kemudian ada informasi, ada COVID, pasien COVID pertama ada di Indonesia, dan ketika itu diumumkan terlihat ada ketidaksiapan dari pemerintah menghadapi ini, dan apa yang terjadi? Expected masyarakat terhadap Indonesia menjadi menurun, kemudian beberapa investor keluar dari Indonesia dan mengakibatkan exchange rate kemudian meningkat drastis, ya, sempat mencapai level 16 ribuan.
Dan situasi ini membuat terjadinya volatilitas exchange rate. Dan kita harus lihat apa dampaknya nanti ini kepada debitur-debitur kita. Tentu ada debitur yang mempunyai exposure exchange rate dalam bisnisnya dia, baik dari sisi penjualan maupun expand. Dan ini akan berdampak pada kinerjanya dia. Nah, itu harus kita lihat ya dalam proses identifikasi. Kita juga ngelihat dari sisi commodity price. Dalam situasi COVID-19, beberapa commodity price seperti oil and gas, kemudian CPO price, itu mengalami penurunan cukup tajam. Nah, kalau debitur kita terkait dengan oil and gas atau CPO atau commodity price lainnya, maka akan ada potensi-potensi debitur kita ini mengalami pemburukan. Ya. Berikutnya kita juga harus pahami mengenai supply value chain disruption. Nah, kita tahu China itu adalah the heart atau pusat atau center dari supply value chain seluruh dunia atau global supply value chain. Kenapa? Karena China dikenal sebagai produsen dari berbagai macam produk dengan harga yang terjangkau dengan volume yang sizable. Hampir seluruh dunia membutuhkan produk, bahkan merelokasi produksi mereka di China. Ketika COVID terjadi di China, apa yang terjadi? China menutup industri dia, dan negara-negara yang biasa mengimpor dari China mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Tapi, apa yang terjadi berikutnya? Ketika China sudah mulai recover, dan mereka sudah siap memproduksi lagi, dan siap menjual lagi, apa yang terjadi pada negara-negara yang biasa mengimpor ke China? Mereka yang sekarang mengalami COVID-19. Jadi mereka lost appetite untuk mengambil barang dari China karena mereka sibuk menangani COVID-19 dan ekonomi mereka lagi jatuh. Nah, hal ini membuat supply value chain terjadi disrupsi. Mungkin akan terjadi perubahan-perubahan ke depan, dan hal inilah yang harus kita antisipasi bila kita memiliki debitur-debitur atau portfolio debitur yang sangat bergantung kepada global supply value chains. Pasti akan mengganggu bisnis dan debitur kita tersebut. Juga kita perlu lihat mengenai bagaimana government atau authorities response terhadap hal ini. Kita lihat pemerintah mengeluarkan budget 405 triliun dengan berbagai aspek ya untuk relaksasi dari regulator keuangan, memberikan relaksasi dari sisi kredit, dari pemerintah juga lewat pajak memberikan relaksasi perpajakan, juga ada beberapa ongkos-ongkos sosial seperti bantuan langsung tunai dan lain-lain. Dan situasi atau reaksi yang dilakukan oleh pemerintah ini membuat adanya relokasi sebagian budget yang sudah dianggarkan di APBN. Bahkan APBN mengalami defisit yang lebih tinggi daripada yang biasanya. Tentu situasi ini bisa berpengaruh kepada debitur-debitur kita yang mempunyai bisnis terkait dengan proyek-proyek yang diinisiasi atau yang diinisiatif oleh pemerintah. Dan hal ini bisa mengganggu pembayaran dari pemerintah, atau mungkin proyek-proyek yang tadinya sudah mereka jadwalkan untuk lakukan bisa tertunda, bahkan bisa dibatalkan. Jadi banyak faktor-faktor yang kita lihat dari COVID ini yang bisa berpengaruh kepada debitur kita. Semakin banyak kita bisa mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dan mengkonek dengan situasi dari debitur kita, akan semakin bagus. Ya. Yang kedua, kita coba memetakan mengenai industri-industri yang terdampak COVID. Karena kita pasti memiliki debitur dari berbagai macam industri. Kita bisa petakan ada industri yang mempunyai dampak berat karena kejadian COVID. Kita lihat tourism stop, airline stop, hotel-hotel kehilangan pengunjung, ya. Bioskop stop, mall stop, retailer stop. Itu wilayah yang kami lihat cukup berat. Di medium, mungkin di financial sector sebagian sudah mulai terkena, sebagian masih belum, masih di level medium. Ya, pharmaceutical sebagian ada manfaat dengan ada COVID untuk menjual vitamin dan lain-lain, tetapi ada sebagian yang harus stop kegiatan-kegiatan klinik-klinik mereka karena nggak bisa interaction dengan para pasiennya.
Kemudian ada juga yang mungkin malah berdampak soft atau bahkan malah surplus. Misalnya telekomunikasi, penggunaan internet semakin banyak karena adanya social distancing, stay at home, work from home, penggunaan data menjadi lebih meningkat. Ya, itu juga kita lihat misalkan dari retailer-retailer yang kebutuhan sehari-hari itu tidak banyak terganggu kalau kita lihat dalam situasi COVID-19 pandemik ini. Nah, coba petakan ya, mana industri yang berat dampaknya, mana yang sedang, dan mana yang ringan. Kemudian apa yang kita lakukan? Cek portfolio debitur kita. Dari portfolio ini, mana yang terekspos berat, mana yang terekspos sedang, mana yang terekspos ringan. Jadi dengan demikian kita punya peta ada berapa persen yang berat, sedang, dan ringan. Di samping itu, untuk yang berdampak berat, yang sedang, kita bisa nanti cek tadi dampak dari real sector, dampak dari GDP contraction, dampak dari exchange rate volatility, apakah mereka terimbas, commodity price yang berubah, supply chain, dan government action. Nah, dari sini ya, setelah kita memetahkan portfolio kita, maka kita bisa kemudian melihat satu persatu debitur kita nanti ya, membuat strength and weakness analysis, dan juga kita bisa create scenario untuk menentukan parameter-parameter mana yang nanti kita akan pakai pada tahap measurement ya, untuk melihat dampak secara real dari COVID-19 kepada debitur-debitur kita atau kepada portfolio kredit kita secara umum. Ya, demikian kurang lebih terkait dengan proses identification. Ya, di dalam sesi berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita mengukur atau measurement dampak dari COVID-19 ini terhadap tingkat resiko kredit di bank, dan juga bagaimana kita melakukan monitoring terhadap portfolio-portfolio yang kita miliki, portfolio-portfolio kredit yang bank miliki. Demikian, sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih.